Baik, sebelumnya terima salam saya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dian Harifa. Saya adalah mahasiswa Pol Banten Medan semester 4, jurusan pertanian, prodi penyuluhan pertanian berkelanjutan 4B. Nomor mahasiswa 0101180060. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan PPT yang saya buat, yaitu pembuatan insektisida dan ZPT dari limbah kulit bawang. Jadi sebelumnya kita harus tahu bawang itu nama ilmiahnya yaitu Allium cepa alpha aggregatum, adalah salah satu bumbu masak utama di dunia yang berasal dari Iran, Pakistan, dan pegunungan di sebelah utaranya. Tetapi kemudian menyebar dan ke berbagai penjuru dunia, baik subtropis maupun tropis. Jadi bawang ini adalah salah satu bumbu dapur atau rempah-rempah yang sangat banyak di dunia, termasuk di Indonesia, sudah menyebar di Indonesia, yaitu di daerah subtropis maupun tropis yang kita jelaskan tadi. Selanjutnya yang kita manfaatkan untuk pembuatan insektisida ini yaitu kulit bawang. Jadi kulit bawang merah mengandung senyawa acetogenin. Pada konsentrasi tinggi, senyawa tersebut memiliki keistimewaan sebagai antivedon. Dalam hal ini, hama serangga tidak lagi bergairah dan menurunkan nafsu makan yang mengakibatkan hama serangga enggan untuk melahap bagian tanaman yang disukainya. Jadi pada pembuatan insektisida dan insektisida kita ini serta ZPT alami yang dari kulit bawang ini, kita sebenarnya memanfaatkan kulit bawang karena mengandung acetogenin. Acetogenin ini adalah senyawa yang memiliki keistimewaan antivedon, yaitu senyawa yang tidak atau sangat tidak disukai oleh hama, sehingga menurunkan nafsu makan mereka pada tanaman-tanaman yang kita kenai atau kita aplikasikan pada tanaman. Selanjutnya yaitu masalah-masalah yang dihadapi oleh petani. Yang pertama, masalahnya yaitu masalah petani hama pada tanaman. Jadi di wilayah yang saya dampingi, yaitu di wilayah Kota Gunung Sitoli, tepatnya di Kecamatan Gunung Sitoli Aloa, masalah-masalah yang mereka alami salah satunya itu adalah hama seperti kutu putih, ulat, dan semacamnya. Jadi saya berinovasi bagaimana cara mengatasi ini tanpa menggunakan bahan-bahan kimia yang sebelumnya memang mereka gunakan. Jadi ini saya cari alternatif yang lebih ekonomis. Selanjutnya yaitu petani belum tahu dan belum mengerti tentang pemanfaatan limbah organik seperti kulit bawang. Jadi di daerah kami adalah daerah yang memang bukan penghasil bawang merah, tetapi pemanfaatannya sangat banyak, sehingga banyak rumah tangga yang sangat membutuhkan rempah ini. Sehingga di pasar-pasar tradisional di tempat saya banyak sekali kedai-kedai yang menjual bawang dan kulit bawangnya hanya menjadi limbah. Jadi itu yang dapat kita manfaatkan untuk membuat insektisida tersebut. Selanjutnya, petani masih belum menggunakan insektisida organik pada tanaman. Jadi sebelumnya petani-petani di daerah saya itu banyak menggunakan insektisida, tapi masalahnya mereka menggunakan insektisida kimia dan tidak pernah mengerti dan tidak pernah tahu tentang insektisida ZPT organik ini yang sangat sehat serta nilai ekonomisnya sangat rendah daripada yang bahan-bahan kimia.
selanjutnya identifikasi sasaran. Jadi sasaran saya adalah tentunya yaitu petani umur 30 sampai 50 tahun yang rata-rata petani daerah saya. Pendidikan semua kalangan pendidikan dimulai dari SD, SMP, SMA. Terus jumlahnya 50 orang. Selanjutnya tujuan penyuluhan. Jadi tujuan saya untuk penyuluhan ini yaitu yang pertama merubah pola pikir petani dari yang salah menjadi lebih baik. Jadi yang mereka anggap dulu limbah-limbah itu hanya menjadi sampah, hanya menjadi limbah-limbah yang tidak dapat dimanfaatkan. Saya merubah pola pikir mereka sehingga limbah-limbah tersebut dapat dimanfaatkan dan dapat kita gunakan kembali menjadi bahan-bahan yang sangat baik untuk kehidupan, nilai ekonomis dan kesehatan kita. Selanjutnya menangani OPT tanaman, yaitu organisme perusak atau pengganggu tanaman, yaitu seperti yang saya bilang tadi, beberapa macam hama yang menyerang tanaman-tanaman hortikultura seperti kutu daun, penggeret batang, ulat, dan sebagainya. Selanjutnya memanfaatkan limbah organik di lingkungan sekitar. Jadi seperti yang saya bilang tadi, di lingkungan kami banyak limbah-limbah seperti sayuran dan termasuk kulit bawang ini yang dapat kita manfaatkan sebagai insektisida pada tanaman yang dapat kita manfaatkan pada tanaman untuk membantu perekonomian para petani-petani daerah saya. Selanjutnya mengajak petani bertani organik. Yang kita tahu bertani organik ini sangat baik untuk kesehatan kita. Jadi petani organik ini adalah bertani yang sama sekali tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang dapat merusak kesehatan kita, mengganggu kesehatan kita. Bukan saja mengganggu kesehatan kita, tetapi mengganggu kesehatan pada tumbuhan dan tanah yang kita aplikasikan. Jadi saya mengajak agar bertani sehat, khususnya untuk rumah tangga. Selanjutnya pesan penyuluh akan menggunakan PowerPoint atau brosur mempresentasikan tata cara membantu petani meningkatkan hasil produksi tanaman hortikultura, mengurangi hama dengan menggunakan insektisida dan JPT organik, dan juga memperbaiki tanah tempat tanaman tumbuh yang kurang sehat akibat penggunaan pupuk dan pestisida. Jadi saya menggunakan media PowerPoint dan brosur menjelaskan kepada para petani, yaitu untuk meningkatkan hasil produksi tanaman hortikultura mereka yang sebelumnya mereka kebanyakan menggunakan bahan-bahan kimia termasuk insektisida dan pupuk, sehingga saya berinovasi mengajak mereka bagaimana sih menggunakan bahan-bahan organik yang memang kita anggap itu sampah, sehingga dapat menyehatkan tanah dan tumbuhan kita termasuk diri kita dalam bertaninya. Jadi selanjutnya yaitu media penyuluhan yang saya gunakan yaitu PowerPoint dan brosur. Metode pertemuan diskusi, ceramah, diskusi, dan demonstrasi. Metode penyuluhan, metode yang saya gunakan yaitu mengumpulkan satu kelompok tani di mana petani dan seorang penyuluh dapat bertukar pikiran dan membantu keluhan yang dihadapi petani, dan membuat insektisida dan JPT organik pada tanaman hortikultura dengan memanfaatkan limbah kulit bawang organik. Jadi memang betul zaman sekarang, apalagi di masa COVID-19, tidak dianjurkan untuk berkumpul di satu tempat. Tapi selagi tempat kami masih dikatakan zona hijau, kami masih bisa menggunakan metode ini, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi mungkin pertemuannya agak di tempat yang agak luas dan berjarak, sehingga saya mudah untuk menjelaskan dan mereka juga mudah untuk memahami.
Dan selanjutnya dalam hal praktek mereka dapat melihat langsung dan mengaplikasikannya langsung di tempat yang sama bersama petani-petani lain. Selanjutnya lembaran persiapan penyuluhan pembuatan insektisida dan JPT untuk tanaman hortikultura, mengetahui cara aplikasi insektisida dan JPT pada tanaman hortikultura, metode ceramah diskusi dan demonstrasi, media PowerPoint, waktu 30 menit, alat dan bahan insektisida dan JPT organik, air, hand sprayer, tanaman hortikultura, sawi atau kangkung, sasaran petani hortikultura. Selanjutnya pokok kegiatan yaitu pendahuluan, uraian kegiatan, salam pembuka menjelaskan materi tujuan penyuluhan, waktu 5 menit, keterangan ceramah, isi materi pembuatan insektisida sekaligus JPT, waktu 20 menit, keterangan diskusi. Selanjutnya penutup kesimpulan saran penutup, waktu 5 menit dan ceramah. Sinopsis: insektisida organik umumnya bersifat alami, yaitu diperoleh dari makhluk hidup sehingga disebut insektisida hayati. Insektisida organik ini relatif mudah dibuat dan nilai ekonomisnya saat membeli bahan itu sangat rendah. Bahan bakunya alami atau nabati membuat insektisida ini mudah terurai di alam sehingga tidak mencemari, bahkan sangat dianjurkan karena tidak mencemari lingkungan. Insektisida ini juga relatif sangat aman bagi manusia dan bagi ternak peliharaan karena residunya rendah. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan media ini itu penyuluhan ini yaitu kelebihan lebih mudah untuk menjelaskan kepada petani. Jadi dengan cara tambahan gambar, praktek, penjelasan langsung, penjelasan yang saya jelaskan itu sangat mudah dipahami oleh petani-petani. Petani lebih paham gambar, praktek daripada materi. Jadi dengan adanya PowerPoint dan brosur yang ada gambar dan langsung pada hal praktek, mereka lebih mudah memahami daripada kita hanya bicara dan mereka hanya mengiyakan tanpa tahu bagaimana bukti nyatanya. Terus selanjutnya yaitu kekurangannya, petani kurang memahami mengerti apa yang dijelaskan karena terkendala oleh bahasa. Jadi tempat kami rata-rata khususnya untuk petani yang saya dampingi, mereka rata-rata lebih paham menggunakan bahasa daerah Nias daripada saya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ada juga beberapa yang paham akan bahasa Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kata-kata terakhir saya, salam pertanian, ayo majukan pertanian Indonesia. Sawah gele, terima kasih.